Pertama kali saya diskusi sama ibu saya dulu. Ketika saya pengen keluar dari sebuah kerjaan, terus pengen jadi seorang peternak. Jadi saya bilang sama ibu saya, Bu, tenang, tidak semua orang itu punya gaji. Tidak semua orang itu punya gaji. Ya. Tapi saya yakin semua orang itu punya rezeki. Nah, kalau saya bisa mengupayakan rezeki saya melebihi gaji saya hari ini, itu salah saya apa? Nah, ini saya tulis kalau terserah. Luis, ini obrolan pertama kali ketika kemudian saya ingin resign dari kerjaan karena ibu saya gak ikhlas. Saya ngobrolnya, terus akhirnya ibu saya gak sudah Luis terserah. Luis terserah. Akhirnya saya boleh keluar, terus kemudian saya bikin kandang. Terus alhamdulillah. Jadi hari ini saya bisa memberikan kebanggaan bahwa lihat seorang peternak. Jadi kalau pulang gitu rada gaya saya. Jadi kalau pulang ke Madiun itu rada gaya. Rada sombong sithik. Rada sombong sithik kalau sekarang. Jadi kalau pas pulang ke Madiun kan saya 3 bersaudara. Saya punya kakak, saya punya adik. Adik saya itu kerja di perbankan. Terus kakak saya itu kerja di BUMN. Nah, jadi ketika kemudian saya memulai pertanian bisnis di peternakan ini, itu dulu saya jual motor, jual mobil. Kakak saya beli motor, beli mobil. Sekarang kalau pulang, kakak saya bawa Honda City, adik saya bawa Honda Jazz, saya bagus bawa Honda City. Artinya ini membuktikan bahwa kalau ada orang tua yang kemudian melarang anaknya menjadi pengusaha, menjadi petani, itu nanti dulu kaji dulu. Jenengan melarang itu karena apa? Karena kan setiap orang tua itu cuma pengen anaknya dapat gaji. Gaji itu ada batasannya loh. Gaji itu ada limit tertentunya loh. Pengabdiannya harus panjang loh untuk mendapatkan nominal sekian. Tapi kalau kami seorang pengusaha pengen dapat uang 50 juta sebulan, ini dapat uang 50 juta sebulan, yuk karek mikir. Kalau hari ini jual kambing itu untungnya 100.000, maka saya harus jual kambing berapa? Saya harus punya kambing berapa? Susahnya saya itu buat saya, bukan buat orang lain. Itu yang kemudian diskusi panjang banget sampai bapak ibu saya itu nangis, bener-bener nangis. Karena gak pengen anaknya itu kan harus terserah. Cuman ya tadi Bu, jadi pengusaha itu butuh mental yang kuat. Pertama kali apa sih? Dibully. Pertama kali itu dibully. Nah, dalam Bu? Ya salah satu. Itulah yang kemudian terjadi. Ketika kemudian kita percaya bahwa konsep rezeki itu tidak hanya terpampang pada gaji, maka kita bisa mengupayakan seberapa kuat sih kita bisa menganalisa itu. Dan alhamdulillah saya bisa menganalisa untuk kebutuhan kambing dan domba. Kita lihat. Iya. Nah, ini bagaimana kemudian kita melihat seperti apa sih kambing dan domba itu perspektifnya. Satu, pilihannya Gusti Allah jelas. Ini hampir semua nabi dan rasul kita itu seorang penggembala kambing dan domba. Jadi kalau kita lihat semua sejarah nabi dan rasul kita itu pekerjaannya hanya 2. Yang utama, menggembala kambing dan domba dan berniaga. Kalau ada pekerjaan yang lain itu tidak semua nabi dan rasul seperti itu. Tapi semua nabi dan rasul itu menggembala kambing dan domba dan berniaga. Selama berniaga di kambing dan dombanya itu benar, jujur, insya Allah berkahnya banyak. Nek berkahnya banyak, insya Allah pengen apa-apa cukup. Nah, terus kemudian dia independen. Karena kenapa independen? Kalau masalahnya kita belinya kan ke individu sama individu. Apa kemudian jualan hewan kurban datang di pasar? Nah, apakah kemudian jualan kita harus lewat broker? Nah, jadi kambing dan domba itu bisa kemudian terus kemudian kebutuhannya sampai akhir zaman, sampai besok kiamat. Orang yang berakikah, orang yang berkurban itu selalu ada, gak mungkin ya. Terus kemudian yang terakhir lah, ini yang paling kuliner khas, sate kambing. Favorit sate kambing. Jadi tidak, kalau bedanya market
Peternakannya kambing dan domba di mana? Wakil banget ini. Tinggal memetakan kita mau berapa. Nah. Next, ini yang kemudian harus kita rubah pertama kali. Sebelum beternak kambing dan domba, apa yang mau kita rubah pertama kali? Merubah paradigma berpikirnya tadi. Merubah bagaimana kita memikir bahwa jenis petani itu miskin dan lain sebagainya. Oh, itu zaman itu. Pertanian kita hari ini itu kayak apalagi presiden terpilih itu konsepnya besok di pertanian itu luar biasa. Makan siang gratis, minum susu. Nah itu susunya dari mana kalau bukan dari petani? Makan siang gratis itu dari mana lauknya kalau bukan dari petani? Jadi besok itu seperti itu. Bahkan kalau nggak salah itu anggaran Kementerian Pertanian itu jumlahnya akan naik jamin beberapa kali lipat besok. Karena ya tadi karena kebutuhannya tinggi. Karena kebutuhan pangan itu substansi nggak bisa ditunda, nggak bisa ditunda makan sebulan lagi ya. Makan seminggu lagi ya enggak. Kalau beli mobil sebulan lagi, setahun lagi oke. Tapi kalau soal makan nggak bisa. Jadi itu yang kemudian kita harus. Jadi bagaimana kemudian hari ini kami di teman-teman petani milenial, peternak milenial itu sudah berubah paradigma berpikir. Yang namanya petani miskin itu zaman dulu. Zaman sekarang itu petani kaya. Terus kemudian kita memperbaiki proses bertani kita, beternak kita. Jadi Bapak Ibu besok kalau kemudian pengen punya ternaknya pengen jumlahnya banyak, ya harus berpikir. Kalau nggak pengen repot, sediakan lahannya banyak dulu. Sediakan nanti tempatnya dan lain sebagainya. Biar kemudian kita tidak terpaku pada namanya pertanian tradisional. Ngarit setiap hari, cari rumput setiap hari. Itu harus hilang. Jadi menghilangkan pertanian tradisional. Jadi orang-orang yang bilang pertanian itu tidak menguntungkan karena apa? Mereka masih banyak bayar tenaga. Kalau petani padi masih banyak bayar tenaga matung, nandur, gitu, panen dan sebagainya. Kalau coba dia sudah modern, sudah pakai alat semuanya, kan efisien tenaga kerja. Akhirnya mesaknya tanggane mas gak duwe gawean. Ya mesaknya tanggane tapi gak mesaknya awake dhewe kan repot. Terus kemudian bagaimana kita memanfaatkan aset teknologi. Itu yang kemudian pertama kali dipahami ketika mau beternak dan bertani. Tuh. Nah, selanjutnya, kita akan melihat bagaimana sih kebutuhan kambing dan domba. Saya nggak mau bicara masalah kebutuhan kambing dan domba secara makro. Saya ingin bicara mikro aja di wilayah DIY. Per hari di DIY itu butuh kambing dan domba setiap hari. Buat tukang sate itu antara 800 sampai 1000 ekor per hari. Wow. Yang harus disediakan untuk tukang sate di DIY sehari. Terus kemudian untuk akikah itu kurang lebih ada 400 sampai 500. Buat kurban itu Pak Bu, setahun kurban itu kan hanya 4 hari. Hari H, tasik pertama, kedua, ketiga. Di DIY itu butuh minimal 75.000 ekor. Terus silahkan mikir dhewe 75.000 ekor kambing dan domba itu sampai apa? Kira-kira kena ekor suruh baris itu ngomong kan Indonesia paling suruh baris di jajaran. Itu harus disediakan loh, nggak bisa enggak. Karena orang mau kurban itu sudah bisa ditunda mana? Kurban nanti masih lewat sehari sudah nggak jadi kurban. Nggak jadi kurban. Dan Bapak Ibu silakan berpikir, ini berpikir, nggak usah dijawab, berpikir. Untuk menyembelih satu kambing, kami itu hanya butuh waktu maksimal 10 menit kambing itu mati. Mati. Jadi untuk menyembelih satu ekor kambing, kami itu hanya butuh waktu 10 menit. Begitu digorok lehernya terkait, 10 menit mati itu kambing. Untuk menghasilkan satu ekor kambing yang siap disembelih dengan usia musinahnya minimal 6 bulan. Usia musinah itu siap batas minimal, itu minimalnya 6 bulan. Kami butuh waktu minimal 16 bulan untuk menghasilkan satu ekor. Jadi untuk menghasilkan satu ekor itu butuh waktu 16 bulan. Untuk menyembelih satu ekor itu butuh waktu 10 menit. Kebutuhan perharinya seperti ini. Kebutuhan perharinya seperti ini. Jadi kalau masih ada yang ragu peternak kambing itu gak laku dan lain sebagainya, datanya mana? Datanya mana? Kemarin saya ngobrol sama Pak Luki, sama Mas Daru dan lain sebagainya.
Masalahnya kenapa kok ada peternak yang kemudian hari ini nggak laku ternaknya? Kan seperti itu. Atau lakunya murah. Karena apa? Jenengan masih melakukan proses jual belinya lewat nanti makelar, broker. Itu yang terjadi. Kenapa? Broker itu pengen dapat untung. Dia jual untung, beli ya untung. Kan begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian kita melakukan proses pemeliharaannya itu belum benar. Belum benar. Kenapa belum benar? Ternyata orang kita, orang Jawa, orang terutama orang yang melihara kambing domba dan lain sebagainya itu, mereka bisa melihara kambing dan domba tapi nggak ngerti yang dipelihara seperti apa. Nggak ngerti. Contoh, jadi kalau misalnya kambing dan domba itu dikasih rumput jenis A, terus besok rumput jenis A itu habis, langsung tahu-tahu ganti jenis B. Besok habis ganti jenis C. Itu yang terjadi di masyarakat kita kan. Jadi gonta-ganti makanannya itu. Padahal itu nggak boleh. Kalau di kambing dan domba itu hukumnya haram. Hukum mengganti makanan di kambing dan domba itu hukumnya haram. Karena apa? Sebenarnya kambing domba yang kita beri makan itu bukan kambing dan dombanya, tapi bakteri pada rumennya. Jadi kalau jenengan setiap hari ganti makanan ke kambing dan domba, itu sama artinya jenengan membuat si ternak itu stres setiap hari. Kalau sudah stres, kambingnya itu gak bakalan tumbuh dan berkembang. Jadi ming semono, gak tinggi-tinggi, gak gede-gede. Karena apa? Stres setiap hari. Makanya ini yang saya sebut bahwa kita bisa melihara tapi gak tahu yang kita pelihara. Makanya manajemennya harus kita perbaiki. Manajemen pakannya, manajemen waktunya, cara beternaknya. Sampai nanti kita bicara bahwa manajemen bisnisnya juga harus diperbaiki. Contoh, manajemen bisnis tak tanya. Kalau kita melihara kambing dan domba, induk, dikawinkan, beranak, yang dijual anaknya atau induknya? Anaknya. Oh, anaknya, biar induknya hamil lagi. Ada lagi? Oh, induknya. Induknya. Kapan dipilih? Ya? Induknya nanti anaknya biar besar. Sampai istrinya selesai hamil. Dan kalau jauh dari suaminya repot gak hamil-hamil. Nah, jadi artinya begini. Inilah kemudian kesalahan terbesar kita di peternakan. Jadi kesalahan terbesar kita di peternakan adalah sistem agribisnis kita itu gak tepat. Gak tepatnya apa? Ketika kita mengawinkan jantan sama betina, terus kemudian keluar anaknya, pada umumnya yang dijual pasti anaknya. Pasti anaknya. Kenapa? Karena dianggap tadi wah ini induknya biar hamil lagi dan lain sebagainya. Padahal di sisi ini kita sudah mengalami kerugian 4 kali lipat. Ruginya kita 4 kali lipat, gak bakalan sugih kalau jenengan menerapkan pola itu. Karena salah polanya. Loh bagaimana gak salah? Satu. Ketika kemudian masa bunting masa kawin, masa bunting, masa bunting, masa menyusui. Yang makan induknya atau anaknya? Anaknya. Yang makan. Ngantuk ini kayaknya udah. Kayak ngantuk ini. Yang makan anaknya atau induknya? Induknya. Lah kok yang disalahkan anaknya ya? Kalau kemudian yang dijual anaknya berarti yang salah anaknya ini. Berarti saya ngetek-ngetek duit anaknya ya, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kesalahan kita adalah kita gak sadar yang menghabiskan uang setiap hari, ngasih makan setiap hari itu induknya, tapi yang dijual anaknya. Itu yang pertama, kesalahan. Yang kedua, ketika kita mengawinkan jantan sama betina keluar anaknya, keturunannya lebih bagus atau lebih jelek? Nah, kesalahan kedua, barang bagus dijual atau disimpan harusnya? Nah, kalau dijual berarti kita melihara yang itu kesalahan yang kedua. Loh salah itu. Kalau orang masih seperti itu bisnisnya, di desa masih begitu terus, gak bakalan ibu bapak itu dapat uang. Rugi terus setiap hari. Rugi terus. Dan ini sudah bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun, puluhan tahun kesalahan ini turun-temurun. Dari kakek, buyut, nenek, mbah, semuanya. Pasti begitu semuanya. Hari ini kita dapat ilmu. Terus yang kemudian, ke yang ketiga, kesalahannya adalah ketika jual si anak, modalnya balik apa enggak? Enggak balik. Makanya kita harus memperbaiki ini semua.
Bagaimana cara memperbaikinya? Ya tadi, kalau kita beli indukan, harganya 1 juta misalnya, dikawinkan, terus kemudian beranak, disusui, dipelihara 10 bulan. Indukan ini tambah kecil atau tambah gede? Tambah gede. Masa berdipelihara 10 bulan tambah cilik? Repot ini. Nah makanya kita bahas. Nah kalau ini nanti induknya beranak, suruh beranak lagi tambah tua apa boten? Tua. Ya, tambah tua ini tambah pol-polan kan ya. Makanya agribisnya kita perbaiki tadi. Begitu dia kawin, beranak, terus kemudian anaknya sampai, induknya ini kan belum tua banget. Tapi dari kecil menjadi besar. Beli 1 juta bisa laku 2 juta, 1,5 juta atau berapa? Nah caranya nanti ini dijual induknya. Laku 2 juta, 1 juta buat beli kambing lagi, induk, 1 juta buat tadi kata kopi, 1 juta buat apa? Masuk ke tabungan kita yang 1 juta. Ya, terus kita masih punya untung lagi apa? Asetnya nambah, anaknya. Nah ini yang kemudian mari kita perbaiki. Nah kalau jenengan jual anaknya, gak nambah-nambah asetnya, malah rugi jual anak itu. Belum tentu cukainya dijual aku 1 juta soalnya. Ya. Nah itu temurun-temurun dari bapak kita sampai sekarang masih dikerjakan. Jadi kalau kita masih berternaknya begitu, sampai kiamat ya sugih. Sampai kiamat gak sugih lah. Karena sistem agribisnisnya salah. Sistem agribisnisnya salah. Ini yang pertama, makanya kita harus memperbaiki itu semuanya. Nah,